Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Anggraini. Saya dari kelas PI9 dengan nomor induk mahasiswa 2305146037. Saya membuat tugas ini untuk memenuhi mata kuliah tes inventory, dan di sini saya akan membahas mengenai 16 PF test, yang dimana tes 16 PF ini untuk mengungkapkan dimensi kepribadian Anda, yang dimana sebuah alat psikometri yang mengungkapkan ciri-ciri mendasar yang membentuk siapa diri Anda. Nah, sahabat psikologi, pendiri 16 faktor kepribadian ini yaitu Raymond Cattell pada tahun 1940-an. Cattell menggunakan analisis faktor untuk mengidentifikasi 16 sifat kepribadian utama yang dianggapnya itu sebagai blok bangunan dasar kepribadian manusia, yang bertujuan untuk menciptakan alat yang ilmiah dan dapat diandalkan untuk mengukur dimensi kepribadian yang kompleks secara objektif. Dan kontribusinya itu merevolusi pemahaman kita tentang sifat-sifat manusia. Tes 16 PF ini mengukur sifat-sifat bipolar, yang berarti setiap faktor memiliki dua kutub yang berlawanan, memberikan gambaran kepribadian yang nuansatif, seperti stabilitas emosional yang terkait dengan kemampuan mengelola emosi dan stres. Yang kedua itu ada kehati-hatian. Kehati-hatian dalam mencerminkan sikap serius dan bertanggung jawab. Ada dominasi yang menunjukkan seberapa asertif atau akomodatif seseorang. Lalu ada keterbukaan, yang dimana seberapa terbuka seseorang terhadap ide dan pengalaman baru. Nah, tes 16 PF ini menghasilkan profil yang menunjukkan skor individu pada setiap dari 16 faktor. Yang pertama, skor standar atau STANS, yang dimana skor mentah dikonversi menjadi STANS atau standar 10, skala 1-10 yang memudahkan perbandingan dengan populasi normatif, yang berupa skor rendah 1-3 menunjukkan ciri-ciri pada satu ujung spektrum. Lalu ada skor menengah 4-7 menunjukkan keseimbangan atau adaptasi. Lalu ada skor tinggi 8-10 menunjukkan ciri-ciri pada ujung spektrum yang berlawanan. Nah, ada juga faktor sekunder. Selain 16 faktor primer, interpretasi juga melibatkan 4 faktor sekunder yang lebih luas, yaitu yang pertama, kecemasan, yang kedua ada ekstraversi atau introversi, yang ketiga ada ketegasan, yang empat ada kemandirian. Ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang gaya kepribadian seseorang. Wawasan dari tes 16 PF sangat berharga dalam berbagai bidang, membantu individu dan organisasi membuat keputusan yang lebih tepat. Yang pertama ada pengembangan karir. Dalam pengembangan karir itu membantu individu memahami kekuatan dan kelemahan mereka untuk memilih jalur karir yang sesuai. Yang kedua ada rekrutmen dan seleksi, mencocokkan kandidat dengan budaya perusahaan dan persyaratan pekerjaan. Yang ketiga ada pembinaan dan kepemimpinan, yang mengidentifikasi gaya kepemimpinan dan kebutuhan pengembangan untuk kinerja tim yang lebih baik. Yang keempat ada pengembangan diri, yang dimana pengembangan diri ini untuk meningkatkan kesadaran diri dari memfasilitasi pertumbuhan pribadi. Di sini saya juga akan membahas mengenai keunggulan tes 16 PF, yang dimana tes 16 PF ini diakui secara luas karena fondasi ilmiah dan kemampuannya untuk memberikan gambaran kepribadian yang kaya, yaitu ada validitas ilmiah. Validitas ilmiah ini dibangun di atas penelitian empiris yang ekstensif, memastikan bahwa tes ini benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Lalu, ada reliabilitas tinggi, menghasilkan hasil yang konsisten dari waktu ke waktu, memberikan kepercayaan pada temuan tes tersebut. Lalu di sini juga ada keterbatasan dan kritik umum terhadap tes 16 PF. Yang meskipun memiliki keunggulan, tes 16 PF ini juga menghadapi kritik dan memiliki keterbatasan tertentu, yang dimana membahas mengenai kompleksitas interpretasi. Keterbatasan ini
menghasilkan profil yang dihasilkan bisa jadi kompleks, membutuhkan ahli terlatih untuk interpretasi yang akurat dan nuansatif. Lalu ada potensi bias budaya. Seperti banyak tes psikometri, ada kekhawatiran tentang relevansi lintas budaya, meskipun telah ada upaya adaptasi. Dan ada keinginan sosial, yang dimana responden ini mungkin memberikan jawaban yang dianggap lebih dapat diterima secara sosial, yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil. Di sini saya juga akan membahas mengenai contoh kasus. Contoh kasusnya yaitu memahami diri dan orang lain lebih dalam. Dibayangkan seseorang manajer tim yang mengalami konflik internal dengan menggunakan tes 16PF. Manajer tersebut menemukan bahwa dia memiliki skor dominasi tinggi dan anggota timnya memiliki skor kepatuhan tinggi. Pemahaman ini membantunya menyadari bahwa gaya komunikasinya yang langsung mungkin terasa mengintimidasi, sehingga ia belajar untuk lebih akomodatif. Anggota tim juga memahami bahwa keberanian untuk menyuarakan pendapat diperlukan. Di sini, wawasan 16PF mengubah cara berinteraksi, menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan produktif. Di sini, saya juga memberikan kesimpulan dan langkah selanjutnya, yaitu memanfaatkan wawasan 16PF. Tes 16PF adalah alat yang ampuh untuk kesadaran diri dan pemahaman orang lain. Refleksi. Gunakan hasil tes Anda sebagai titik awal untuk introspeksi mendalam. Lalu ada aplikasi, menerapkan wawasan dalam komunikasi, hubungan, dan keputusan karir. Pengembangan, yaitu mengembangkan identifikasi area untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Yang terakhir ada konsultasi. Konsultasi ini mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan profesional untuk interpretasi yang lebih mendalam. Dengan memahami dimensi kepribadian, kamu dapat membuka potensi penuh dan membangun hubungan yang lebih kuat. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya Mary Anggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.